Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Fujiastuti dari kelas A1 PG PAUD akan mempresentasikan tentang tugas UTS Emotional Intelligence dosen pengampu Dr. Sriwatini MPD. Yang pertama itu ada Emotional Intelligence. Pengertian Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektualnya. Yang selanjutnya itu ada tujuan emotional intelligence. Tujuan emotional intelligence yaitu untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada manfaat memiliki emotional intelligence. 1. Komunikasi yang efektif. 2. Mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik. 3. Mampu menerima masukan, dan lain-lain. Selanjutnya prinsip-prinsip dasar kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada ranah intrapribadi atau menentukan seberapa mendalam perasaan kita, seberapa puas kita terhadap diri sendiri dan prestasi kita dalam hidup. Yang A-nya itu ada kesadaran diri. Kemampuan untuk mengenal dan memilih perasaan, memahami hal yang sedang dirasakan dan mengapa hal itu dirasakan. Yang selanjutnya itu ada sikap asertif atau ketegasan, keberanian menyatakan pendapat. Selanjutnya itu ada kemandirian, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dan dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya itu ada penghargaan diri, yaitu kemampuan untuk menghormati dan menerima diri sendiri sebagai pribadi yang pada dasarnya baik. Yang E itu ada aktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk mengejawantahkan kemampuan kita yang potensial. Yang kedua itu ada ranah antar pribadi, yaitu berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. Yang A-nya itu ada empati, yaitu kemampuan untuk menyadari, memahami, menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Selanjutnya itu ada tanggung jawab sosial, yaitu kemampuan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anggota kelompok masyarakat yang bekerja sama, berperan, dan konstruktif. Yang selanjutnya itu ada hubungan antar pribadi, yaitu kemampuan membina dan memelihara hubungan yang saling memuaskan, yang ditandai dengan keakraban dan saling memberi serta menerima kasih sayang. Yang tiganya itu ada ranah penyesuaian diri, yaitu kemampuan menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Itu ada pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan merumuskan masalah serta menentukan dan menerapkan pemecahan yang ampuh. Selanjutnya itu ada uji realitas, yaitu kemampuan menilai kesesuaian antara apa yang dialami dan apa yang secara objektif. Selanjutnya itu ada sikap fleksibel, yaitu kemampuan menyesuaikan emosi, pikiran, dan perilaku dengan perubahan situasi dan kondisi. Yang empatnya itu ada ranah pengendalian stres, yaitu yang A-nya ketahanan menanggung stres. Yang B-nya pengendalian impuls atau kemampuan menolak atau menunda impuls, dorongan atau godaan untuk bertindak. Yang kelimanya itu ada ranah suasana hati umum. Yang A-nya itu ada kebahagiaan, yaitu kemampuan untuk merasa puas dengan kehidupan kita, bergembira sendiri dan dengan orang lain. Yang B-nya itu optimisme, yaitu kemampuan melihat sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif. Selanjutnya itu ada hambatan dan tantangan dalam manajemen emotional intelligence. Yang pertama itu malu. Terkadang kita menghadapi orang yang baru dikenal atau menghadapi situasi yang baru. Yang kedua itu tidak dapat menyatakan emosi. Yang ketiga terlalu emosional, akan mempunyai kesulitan untuk mengekspresikan dirinya. Yang keempat itu frustasi, tidak ada motivasi diri.
sungkar untuk berempati, dan kesulitan membina hubungan. Selanjutnya ada contoh penerapan emotional intelligence di lingkungan kelas. Ada beberapa cara yang diterapkan oleh guru, yaitu mengembangkan empati dan kepedulian. Selanjutnya itu mengajarkan kejujuran dan integritas, menghargai prestasi anak didik, mengajarkan memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada lingkungan kampus, memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Contohnya, menghormati mahasiswa dan dosen, menghormati perbedaan antar agama, suku, dan ras, dan menaati peraturan dan tata tertib kampus. Selanjutnya, untuk di lingkungan masyarakat, komunikasi yang efektif dapat mencapai kerja tim yang jauh lebih baik. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon secara baik dengan rekan. Mampu menerima masukan, seseorang yang cerdas IQ-nya dapat menerima kritik dengan baik tanpa melakukan pembelaan diri. Selanjutnya yaitu di lingkungan kerja, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik, tetap tenang ketika berada di bawah tekanan, mampu menyelesaikan konflik, memiliki empati yang lebih besar, mau mendengar, merefleksi, dan menanggapi kritik yang membangun. Selanjutnya, implementasi emotional intelligence, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Revolusi industri 4.0 yaitu menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam penerapannya. Kurangnya keterampilan yang memadai, masalahnya keamanan teknologi komunikasi, keandalan stabilitas mesin produksi. Karena revolusi industri 4.0 dinilai berpotensi dalam menggradasi peranan manusia. Yang selanjutnya itu Society 5.0, menjadi solusi dari revolusi industri 4.0 yang beranggapan bahwa akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Dan Society 5.0 diharapkan menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi yang canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.